Coba jujur sama diri sendiri. Kalau besok lo kena PHK, lo bisa bertahan berapa lama tanpa ngutang? Sebulan, seminggu, atau cuma sampai tanggal gajian berikutnya? Pertanyaan ini bukan buat nakutin, ini buat ngebongkar realita. Karena banyak orang kerja capek tiap hari, tapi posisinya ternyata masih jalan di tempat. Ganti bulan, ganti masalah. Di sini kita nggak pakai teori ribet. Kita pakai sistem kasta yang brutal, tapi jujur buat ngukur kondisi finansial kebanyakan orang Indonesia. Ada 4 level, dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Tujuannya simple, biar lo tahu lo lagi berdiri di mana. Terus punya peta buat naik kelas. Level pertama, kasta gali lubang, tutup lubang. Ini kasta paling ramai, paling berisik, paling bikin stres. Dari luar, hidupnya bisa kelihatan oke, nongkrong, beli baju pas momen tertentu, kadang ikut tren healing. Tapi di balik layar isinya cemas, ngitung receh, dan mikir tagihan yang datangnya kayak antrean. Ciri paling kentara, hidupnya kayak jarum bensin yang selalu di garis merah. Tanggal gajian terasa lega, lalu 3 minggu berikutnya masuk mode bertahan hidup. Menjelang akhir bulan, mulai deh degan tiap notifikasi. Ada yang akrab sama chat bro, yang kemarin gimana ya? Ada yang akrab sama limit pay later yang makin tipis. Masalahnya sering bukan karena beli barang mahal, justru karena pengeluaran kecil yang dianggap wajar. Ngopi dikit, jajan dikit, ongkir dikit, tiba-tiba jadi kebocoran halus yang bikin dompet habis darahnya. Di kasta ini, masa depan terasa mewah, yang penting hari ini aman, besok dipikir nanti. Kalimat khasnya gampang dikenali, gimana nanti aja, hidup cuma sekali, tenang masih ada pay later, atau pinjam dulu 100. Ini bukan soal mental lemah, ini soal sistem hidup yang kebentuk dari kebiasaan, lingkungan, dan cara ngasih reward ke diri sendiri saat stres. Kalau lo lagi di level ini, fokusnya bukan investasi saham, bukan kripto, bukan ikut kelas cuan. Fokusnya satu, berhenti berdarah. Karena selama lo masih bikin lubang baru, lo bakal susah keluar. Walaupun gaji naik, kita mulai dari langkah paling dasar dulu, biar lo punya napas. Langkah pertama, gencatan senjata. Selama 30 hari, sumpah buat nggak nambah utang konsumtif baru. Hapus aplikasi pay later yang paling sering lo pakai, minimal keluarin dari halaman depan HP. Kalau lo masih buka toko online saat bosan, lo lagi nambah luka sendiri. Targetnya cuma satu, stop gali lubang baru. Langkah kedua, jadi intel buat diri sendiri. Pakai metode KPK 30 hari, catat semua pengeluaran tanpa kecuali. Parkir 1000, catat. Gorengan 2000, catat. Transfer receh, catat. Ini bukan buat nyalahin lo, ini buat ngumpulin data. Banyak orang kalah bukan karena miskin, tapi karena buta arah uangnya. Begitu datanya kebuka, lo bakal kaget. Ada pos kecil yang terlihat nggak penting, tapi kalau dijumlah bisa sama dengan satu cicilan. Di titik ini, lo mulai bisa bedain butuh sama kebiasaan, dan saat lo bisa bedain itu, lo punya kontrol. Kontrol kecil ini yang jadi pintu keluar dari kekacauan. Langkah ketiga, bangun posko darurat 1 juta pertama. Simpan di rekening terpisah yang gak ada akses m-bankingnya. Anggap uang ini haram disentuh kecuali urusan hidup dan mati. Banyak orang kejebak utang bukan karena pengeluaran besar, tapi karena nggak punya bantalan pas ada kejadian kecil. Satu motor rusak, satu HP hilang, satu sakit, langsung ambruk. Tanpa dana darurat, lo dipaksa ngutang lagi. Lalu bayar bunga, lalu stres, lalu cari pelarian, lalu belanja impulsif, lalu makin hancur. Posko 1 juta itu kayak tembok pertama. Nggak tinggi, tapi cukup buat nahan serangan awal. Kalau 3 fondasi ini sudah jalan, lu baru siap naik level. Karena keluar dari level 1 bukan soal kaya, tapi soal stabil. Lu mulai bisa napas tanpa dikejar tanggal. Dan di situ baru masuk ke kasta yang paling menipu, kelihatannya aman, padahal rapuh. Level 2, kasta kelas menengah nanggung. Lo sudah nggak ketar-ketir tiap akhir bulan, gaji lumayan, mungkin sudah nyicil motor bagus, mobil, bahkan rumah. Dari luar terlihat mapan.
Tapi malam-malam pas buka banking, lo sadar sebagian besar yang lo punya masih milik tagihan. Di kasta kelas menengah nanggung, aset sering cuma ilusi. Mobil ada, tapi mobilnya bank. HP bagus, tapi HP-nya cicilan. Rumah diincer, tapi napas ikut kejar setoran. Lo terlihat berhasil, padahal lo cuma satu kejadian buruk dari balik ke level 1. Bedanya sekarang bawa utang lebih besar. Pola pikir yang dominan, yang penting kelihatan mapan. Media sosial jadi kompas hidup. Bukan lagi gimana biar aman, tapi gimana biar terlihat naik kelas. Frasa yang sering muncul, self-reward dong, mumpung promo 0%, gak enak kalau gak ikut, atau hidup harus seimbang. Masalah utamanya inflasi gaya hidup. Setiap gaji naik, yang di-upgrade duluan bukan tabungan, tapi standar hidup. Naik 10%, pengeluaran bisa naik 15%. Tongkrongan pindah level, liburan makin jauh, merek makin penting. Banyak orang kerja lebih keras, tapi hasil akhirnya cuma jadi konsumen yang lebih mahal. Lalu muncul jebakan kedua, budak cicilan. Cicilan itu kelihatan ringan kalau dilihat satu-satu, tapi kalau dikumpulin dia jadi borgol. Lo merasa punya banyak barang, padahal sebenarnya lo dimiliki oleh tagihan. Yang paling bahaya, lo mulai normalisasi stres, seakan pusing tiap awal bulan itu bagian dari hidup dewasa. Jebakan ketiga, fondasi keamanannya tipis. Dana darurat ada, tapi cuma cukup buat beberapa hari. Begitu ada krisis, bonus nggak turun, proyek putus, keluarga butuh bantuan, lo langsung goyang. Banyak yang jadi sandwich generation, bukan cuma buat orang tua, tapi juga buat gengsi dan gaya hidup sendiri. Cara naik kasta dari sini butuh revolusi, bukan tambal sulam. Karena level 2 itu neraka kenyamanan. Lo merasa aman, padahal cuma berdiri di atas jembatan tali. Dan selama lo masih ngejar validasi, tabungan bakal selalu kalah sama keinginan terlihat berhasil. Langkah pertama, puasa gengsi 3 bulan. Brutal, nggak beli gadget baru, nggak nambah langganan, nggak ngikut tren yang tujuannya biar dipuji. Uang yang biasanya bocor buat gaya, lo alihin buat operasi berikutnya, menghancurkan rantai yang paling ngikat. Langkah kedua, operasi badai pelunasan utang. Fokus ke utang berbunga paling tinggi dulu, biasanya kartu kredit atau pay later. Serang tanpa ampun. Bukan karena benci utang, tapi karena bunga itu maling yang nyolong masa depan lo pelan-pelan. Setiap utang lunas adalah nafas baru, dan kemenangan kecil bikin lo makin kuat. Langkah ketiga, bangun dana darurat beneran. Targetnya 3-6 bulan total pengeluaran. Ini bukan angka keren, ini benteng. Saat bentengnya tebal, hidup jadi lebih tenang, keputusan jadi lebih jernih, dan lo nggak gampang panik tiap ada masalah. Dana darurat itu bukan buat cari untung, tapi buat ngelindungi lo dari keputusan bodoh saat terdesak. Langkah keempat, alihkan dana gengsi jadi dana investasi. Setelah utang terkendali dan dana darurat aman, uang yang dulu dipakai buat ngopi mahal atau cicil barang tren, sekarang harus mulai kerja buat lo. Mulai kecil boleh, tapi rutin. Karena konsistensi itu lebih penting daripada gaya. Kalau lo berhasil lepas dari penjara gengsi dan cicilan, lo masuk ke dunia yang lebih sunyi. Nggak banyak tepuk tangan, nggak banyak pamer, tapi hasilnya nyata. Ini level 3. Kasta kaya diam-diam, tempat orang-orang berhenti terlihat kaya karena sibuk jadi kaya. Orang level 3 sering gak mencolok. Bisa jadi tetangga lo yang pakai kaos itu-itu aja, makan sederhana, kendaraan biasa. Tapi asetnya jalan. Mereka gak butuh pembuktian. Mereka paham beda harga sama nilai guna. Mereka beli sesuatu karena fungsinya, bukan karena logo dan penilaian orang. Pola pikirnya bergeser. Uang dilihat sebagai pekerja. Setiap rupiah yang masuk bukan tiket buat foya-foya, tapi calon karyawan yang dikirim ke ladang investasi biar melahirkan karyawan baru. Mereka ngejar keamanan, kebebasan, dan pilihan, bukan tepuk tangan di kolom komentar. Ada 3 perubahan besar di level ini. Pertama, dari konsumsi ke produksi. Identitasnya bukan gua bisa beli apa, tapi aset gua tumbuh apa. Orang level 2 sibuk cari kafe baru,
Orang level 3 sibuk baca laporan keuangan atau belajar skill yang nambah nilai. Prioritas beda, hasil beda. Perubahan kedua, mereka merdeka dari validasi eksternal. Penyakit gengsi sudah kebal, mereka nggak goyah karena standar hidup orang lain. Ini yang bikin keputusan finansial mereka lebih logis. Nggak gampang kebakar FOMO, nggak gampang ngerasa tertinggal. Saat banyak orang belanja buat terlihat naik kelas, mereka fokus bikin pondasi makin tebal. Perubahan ketiga, uang mulai kerja buat mereka. Penghasilan pasif mulai terasa, mungkin belum besar tapi konsisten. Ada dividen, ada sewa, ada produk digital, ada bisnis kecil yang mulai jalan. Mereka masih kerja, tapi kerja bukan lagi satu-satunya tali hidup. Mereka punya bantalan yang bikin mereka berani bilang enggak ke hal yang merusak. Kalau mau naik dari level 3 ke puncak, peta jalannya bukan bertahan, tapi percepatan. Mesin investasinya harus dinaikkan. Kalau dulu 15-20% dari penghasilan, di level ini targetnya bisa 40%, 50%, bahkan lebih. Setiap kenaikan gaji atau bonus jangan bocor ke gaya, tapi masuk ke mesin. Langkah berikutnya, bangun keran penghasilan pasif yang lebih serius, bukan sekadar sampingan yang gampang mati. Carinya yang bisa jalan dengan sedikit campur tangan, properti sewaan yang terukur, portofolio dividen yang rapi, bisnis yang bisa didelegasikan, atau royalti dari karya yang terus dipakai orang. Lalu hitung angka kemerdekaan lo. Lo harus tahu berapa total aset yang dibutuhin supaya hasilnya bisa nutup biaya hidup bulanan. Ini garis finish yang jelas. Tanpa angka ini, banyak orang rajin investasi tapi nggak pernah merasa sampai karena mereka lari tanpa tujuan yang terukur. Begitu penghasilan pasif konsisten lebih besar dari biaya hidup, lo masuk level 4, kasta bebas finansial. Ini level legendaris, bukan karena glamor tapi karena lo punya pilihan. Lo bisa kerja karena mau, bukan karena takut. Lo bisa istirahat tanpa panik, bisa nolong keluarga tanpa ngorbanin hidup sendiri. Orang membayangkan level 4 itu Lamborghini dan kapal pesiar. Ada yang begitu, tapi banyak yang justru makin sederhana. Karena mereka sudah menang, nggak perlu pamer papan skor. Yang berubah bukan cuma rekening, tapi cara berpikir. Uang bukan lagi pengarah utama, tapi alat yang melayani hidup. Di level 4, pertanyaan hidup berubah. Bukan lagi gua sanggup bayar cicilan nggak, tapi ini bikin hidup gua bermakna nggak? Mereka memilih proyek karena rasa penasaran, passion, dampak. Banyak yang tetap kerja, tapi definisi kerja berubah jadi permainan yang memberi energi. Mereka bisa bilang, gua kerjain ini karena seru meski bayarannya biasa aja. Makna kekayaan yang sesungguhnya muncul di sini. Kemerdekaan itu punya pilihan. Pilihan resign dari lingkungan toksik, pilihan rehat sebulan saat burnout, pilihan bantu orang tua saat butuh. Setiap rupiah yang lo tabung dan investasikan sebelumnya, itu cara lo membeli pilihan-pilihan ini, setahap demi setahap. Ada pergeseran fokus dari aku ke kita. Saat kebutuhan pribadi dan keluarga aman, banyak yang mulai mikir lebih luas. Mereka bikin lapangan kerja, jadi mentor, bangun komunitas, donasi dengan strategi. Mereka mulai mikir warisan bukan cuma harta, tapi karakter, ilmu, dan sistem yang bikin orang lain ikut naik kelas. Tapi ada bahaya terbesar di level 4, keserakahan tanpa akhir. Karena saat lo bisa dapat lebih, godaan buat terus ngejar jadi nggak ada habisnya. Makanya langkah pertama setelah sampai puncak, definisikan cukup versi lo. Jelas, realistis. Kalau enggak, lo bisa kaya, tapi tetap gelisah. Langkah kedua, bangun legasi. Tentuin apa yang ingin lo tinggalin. Bisa karya, bisnis yang sehat, yayasan, program beasiswa, atau sekadar jadi orang yang ngajarin keuangan dengan cara yang mudah dipahami. Legacy itu bukan soal nama besar, tapi dampak yang bertahan lebih lama dari lo. Langkah ketiga, jalani hidup paling otentik. Saat uang bukan penghalang, tantangan baru muncul, berani jujur sama diri sendiri, sebenarnya lo mau jadi siapa dan mau ngapain. Banyak orang salah bukan karena nggak punya uang, tapi karena nggak punya arah.
Di sini, arah jadi kompas utama. Sekarang lo sudah punya peta 4 kasta. Dari gali lubang tutup lubang, naik ke kelas menengah nanggung yang rapuh, lanjut ke kaya diam-diam yang kuat, sampai bebas finansial yang merdeka. Pertanyaannya bukan lo di mana, tapi lo mau naik atau mau muter di tempat. Kalau lo masih di level 1, tugasnya stop berdarah, jangan sok investasi dulu. Putus rantai utang baru, catat pengeluaran, bangun posko darurat. Buat sebagian orang ini terdengar kecil, tapi ini fondasi yang nyelamatin hidup. Tanpa fondasi, strategi apapun cuma jadi teori yang mentalnya kalah di tengah jalan. Kalau lo di level 2, sadar bahwa mapan itu bukan terlihat mapan. Mapan itu aman saat badai datang. Puasa gengsi, beresin utang berbunga, tebelin dana darurat, baru investasi jalan. Karena selama lo masih ngejar validasi, gaji naik pun cuma jadi bahan bakar gaya hidup, bukan bahan bangun kekayaan. Kalau lo sudah di level 3, jangan lengah. Banyak orang nyangkut di sini karena merasa sudah cukup. Naikin mesin investasi, seriusin penghasilan pasif, dan tetapkan angka kemerdekaan. Tanpa angka, lo bisa rajin bertahun-tahun tapi tetap bingung kapan berhenti gas, kapan menikmati hasil. Kalau lo ngejar level 4, ingat, tujuan utamanya bukan flexing, tujuannya pilihan. Bisa kerja karena mau, bukan karena takut. Bisa tidur tanpa panik, bisa bantu keluarga tanpa ngorbanin masa depan. Level ini bukan hadiah instan, tapi hasil disiplin panjang yang kelihatan boring tapi menang. 4 kasta ini bukan buat menghakimi. Ini cermin, ini peta. Lo boleh mulai dari mana aja, UMK atau gaji besar, yang nentuin bukan angka gaji, tapi keberanian buat mengubah kebiasaan. Banyak orang gajinya tinggi tapi terjebak level 2 seumur hidup, banyak juga yang mulai kecil tapi pelan-pelan naik karena konsisten. Mulai hari ini, pilih satu langkah paling realistis yang bisa lo lakukan minggu ini, bukan bulan depan. Kalau lo butuh, tulis posisi lo sekarang di kepala, lalu ambil tindakan kecil yang jelas. Karena perubahan finansial itu jarang meledak, dia tumbuh dari kebiasaan yang dipakai tiap hari saat gak ada yang nonton. Kalau lo ngerasa narasi ini ngena dan ngebantu, bantu gua balikin manfaatnya ke lebih banyak orang. Klik like, subscribe Duitmology, nyalain loncengnya, dan share ke temen lo yang lagi berjuang naik kasta. Tulis juga di komentar, lo ngerasa ada di kasta yang mana dan target lo tahun ini mau naik ke level berapa?